Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Di Ramadan ini kita diwajibkan untuk menahan hawa nafsu, menahan dari hal-hal yang sebenarnya di luar Ramadan kita diperbolehkan. Sehingga sudah barang tentu setelah kita keluar dari Ramadan ini seharusnya kita bisa menahan dari hal-hal yang haram. Karena kita yakin apabila kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram, maka Allah akan menggantikannya dengan yang halal. Kita tahu sirah tentang sebuah apel, di mana saat itu budak yang sedang berjalan dan kemudian dia lapar dan akhirnya dia menemukan apel yang jatuh sebenarnya dari pohon yang jatuh keluar pekarangan tersebut gitu. Kemudian setelah dia memakan apel tersebut setengah, dia khawatir apakah ini halal atau tidak. Dia masuk ke dalam kebun tersebut, ingin mencoba meminta orang yang memiliki kebun tersebut untuk menghalalkan apelnya. Dan ternyata yang diajak berbicara itu adalah seorang tukang kebun. Dan tukang kebun itu mengatakan bahwa pemilik kebun berjarak sekitar sehari semalam perjalanan dari tempat tersebut. Dan karena khawatirannya akan ketidakhalalan makanan tersebut, dia bertekad untuk berangkat ke sana dan meminta dihalalkan oleh pemilik kebun. Dan akhirnya berangkatlah pemuda tersebut ke sana, dan setibanya di sana dia menyampaikannya kepada pemilik kebun bahwa tolong dihalalkan separuh dari apel yang setelah saya makan ini. Kemudian sang pemilik kebun langsung mengatakan, aku akan menghalalkan itu, tapi kamu harus mengikuti satu syarat. Syaratnya adalah kamu harus menikahi putriku. Dan ternyata sebelum sempat menjawab, sang pemilik kebun menambahkan, putriku bisu, tuli, buta, dan juga tidak bisa berjalan. Tapi saking pemuda tersebut ingin menghalalkan apelnya, maka dia menerima tawaran daripada atau persyaratan daripada pemilik kebun. Dan akhirnya dilaksanakanlah ijab kabul. Dan setelah dia melaksanakan ijab kabul, dia masuk ke kamar di mana di situ adalah istri yang baru dinikahinya. Kemudian ketika dia masuk, dia sebagai adab dia mengucapkan salam, assalamualaikum, dan ternyata ada jawaban dari situ. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa katanya bisu tapi bisa menjawab, tuli tapi bisa menjawab salam saya gitu. Kemudian dia menjulurkan tangannya dan ternyata disambut oleh istrinya dengan baik. Dan kemudian dia bertanya kepada istrinya tersebut, kenapa ayah kamu mengatakan bahwa kamu bisu, tuli, lumpuh? Kemudian sang istri tersebut mengatakan bahwa saya ini bisu, artinya adalah saya tidak pernah mengucapkan hal-hal yang buruk dari mulut saya. Saya tuli, saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan saya lumpuh ataupun tidak bisa berjalan karena saya tidak pernah memakai kaki saya ini untuk menuju ke tempat-tempat yang haram. Demikianlah ketika kita menghindari sesuatu yang haram, Allah akan menggantikannya dengan yang halal, bahkan lebih baik dari itu. Yang tadinya dia ingin menghalalkan apelnya, tapi dia akhirnya malah mendapatkan istri yang soleha. Nah, dari pernikahan antara pemuda tersebut dengan istrinya tadi, akhirnya lahirlah salah satu senior daripada imam beberapa mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Itulah kisah dari kedua orang tua daripada Imam Abu Hanifah yang sampai sekarang kita terus dengar namanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.